Saya ingin sedikit kesaksian mengenai pelayanan tadi. Kebetulan tadi saya ada di salah satu tempat di Jakarta Timur, di seberang terminal Kampung Melayu. Itu ada flyover, di bawahnya itu ada GBK. Kita bilang GBK itu gedung bawah kolong. Gedung bawah kolong. Jadi kalau orang bilang, waduh, Gelora Bung Karno, bukan. Iya, kirain Gelora Bung Karno. Iya, Bapak David. Kebetulan kurang lebih 20 orang, akhirnya datang 30 orang, jadi 50 orang. Wih, dahsyat. Anak-anak gelandangan, pemulung, dan tunawisma. Gitu. Memang kurang afdol Bapak Ibu kalau belum ada tim Singa Yehuda yang datang. Kita akan ke sana, Pak. Kita atur waktunya ya. Amin, amin. Dan mereka siap untuk kapanpun dilayani. Intinya tadi saya cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di situ bukan cuma beragama Nasrani, tapi juga ada orang Arabnya, ya, ada orang Arabnya, dan nimbrung lama-lama kita diskusi bukan masalah partai, bukan masalah apapun, tetapi nimbrung ini mengenai hidup ini kita mau bawa kemana. Saya bilang ya nggak ada yang mustahil. Saya bilang Pak Ustadz, saya bilang ya karena budua ya karena stakim itulah idina sirotol mustaqim, yaitu jalan yang lurus itu hanya kepada Isa Al-Masih. Amin. Itu tidak bisa dipungkiri, saya bilang begitu. Karena jalan keselamatan itu Isa Al-Masih. Satu-satunya nabi itu yang hidup, yang mereka tahu. Tetapi saya bilang dia itu bukan cuma nabi, tapi dia itu yang menolong hidup manusia ini supaya nanti untuk suatu saat kita dipanggil, ya kita percaya kalau kita ini masuk di kerajaan surga. Saya bilang begitu, Bapak Ibu. Itu. Dan puji Tuhan di situ tidak ada perdebatan apapun. Ya, memang mereka juga di situ haus akan firman Tuhan. Saya bilang nanti satu kali ya saya akan panggil hambanya tim dari Singa Yehuda, ya kita berbagilah, saya bilang berbagi kasih, kita sharing, dan mereka siap, Bang pakai apa Bang nanti duduknya Bang, tamu atau nanti kita iniin kursi sama Pak RW atau gimana. Saya bilang nggak usah, udah gelarannya begini, ya. Oh iya Bang, nanti ada spanduk Bang, kita gelar ya Bang di sini ya, kita nyanyi lagu rohani ya Bang. Itu. Meskipun mohon maaf Bapak Ibu, meskipun cuma tahu tempe gorengan, ya tadi kita belilah seharga 200.000 gorengan tersebut dengan beberapa air mineral kotak itu, yang cup kecil begini, itu kita beli. Nah disitulah kita membawa dampak bahwa segala sesuatunya itu bukan cuma saudara seiman, tetapi kalau orang lain juga mau mendengar, kenapa enggak? Itu puji Tuhan, Pak David, ya mereka siap, bahkan mereka itu lebih dari 50 orang kalau kita mau melayani mereka. Dan mereka di GBK itu mereka memang siap kumpul untuk kebenaran Tuhan Yesus itu. Saya bilang jalan keselamatan. Untuk kita bisa kunjungan ke sana, sekalian dari Singa Yehuda Pusat bisa survei dulu. Siapa tahu nanti memang itu bisa kita jadikan pelayanan tetap kita, seperti pelayanan rumah singgah yang di Matraman ya Pak ya. Siap. Nanti bisa komunikasi dengan admin SC Pusat untuk kunjungan survei ya Pak ya. Siap. Dan memang kebetulan di situ juga udah campur orang, dan juga di situ ada dukun, paranormal dukun. Beliau bilang begini, saya kalau ngelihat Pak Freddy ini bercahaya katanya. Oh iya, karena nggak ada kuasa kegelapan bisa menyentuh kuasa terang Pak. Kita di sini berkali-kali dikirimin santet, teluh, ya, sihir, semuanya nggak mempan.
Saya bilang gini sama Pak Ustadz, saya bilang dalam roh siapa amin. pengirimnya. Amin. Jadi mungkin itu, jadi saya belajar waktu kerja saya, kebetulan memang saya suka di gedung bawah kolong itu, duduk. Kalau pulang kerja saya duduk di situ, ya diskusi, lama-lama akhirnya ya disitulah saya masuk. Saya bilang jalan keselamatan itu hanya kepada Sirotol Mustaqim, saya bilang nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya bilang, itu di kitab Jabur, coba lihat, saya bilang. Sirotol Mustaqim itulah, saya bilang jalan keselamatan, saya bilang. Pak Ustadz bilang begini, Bapak fish-nya fish Chinese ya. Nggak taunya Bapak orang Bugis ya, katanya gitu. Dia tanya, Bapak terima Yesus itu tahun berapa? Saya bilang 2016, cuma itu belum pasti, masih ngambang. Tetapi kesinilah saya belajar. Cuma dalam pembelajaran saya ini saya tidak mau melihat manusia. Saya hanya melihat yaitu jalan keselamatan itu hanya pada Yesus, saya bilang. Amin. Oh, itu jantung memang ada deg-degan sedikit, tapi kalaupun saya mati di situ juga, saya percaya saya masuk surga. Itu, saya nggak takut. Nah, disitulah dimanapun ini, kebetulan juga di situ. Yang kedua mengenai pelayanan PSK, Pak David itu mereka siap, sudah menunggu. Yang untuk 8 orang PSK ini sudah siap juga, malah bertambah 2, yang tadinya 6 sekarang 8. Itu mereka Pak, siap. kita ada pelayanan ibadah pemulung. Nanti sehabis ibadah pemulung kita diskusikan kapan kunjungan ke PSK tersebut ya Pak. Iya, tadinya beberapa koordinator yang tadi saya inikan, ya kayak Pak Ustadz tadinya minta ikut link Zoom Singa Yehuda sore ini. Boleh, bagus banget itu, boleh. Tapi saya tadi belum kasih Pak David, saya mau izin dulu sama Pak David. Mereka bilang, Bang, ikut dong Bang, ibadahnya Bang, linknya Bang, kasih ke saya Bang, gitu, biar saya ikut. Saya bilang, wah ini Pak Ustadz ini orang keturunan Arab, beliau kebetulan tinggalnya di Jalan Dewi Sartika situ, Gang Saabun. Jadi memang penyampaian saya itu tidak pernah bertele-tele dan memang ya kita tersusun rapi dan kena sasarannya itu. Saya bilang ya kembali lagi saya tidak, ini bicara bukan memaksa ya. Saya tidak ibaratnya untuk mengintimidasi. Saya bilang Bapak Ibu adik-adik yang ada di sini. Tetapi hidup ini adalah pilihan, saya bilang gitu. Ya, bukan insya Allah, tetapi pilihan. Karena apa? Kita hidup ini hanya satu kali. Di telapak tangan kita ini hurufnya M, saya bilang. Nah itu bakalan mati kita, saya bilang begitu. Ya itulah, jalan keselamatan itulah hanya satu pada Yesus. Mungkin itu aja Bapak Ibu, Pak David, kesaksian saya. Jadi ada luang saya ada waktu saya mampir ke GBK, saya mampir ke daerah atrium situ di seberang. Jadi segala sesuatunya ya siapa tahu mereka nanti akan gabung di Singa Yehuda ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, nanti kita pasti survei ke sana Pak ya. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa sekali kesaksian Pak Freddy. Saya percaya bahwa Pak Freddy ini dipakai Tuhan untuk bisa masuk menerobos ke tempat-tempat di mana untuk orang Kristen kebanyakan akan takut menghadapinya. Tapi Pak Freddy diberi keberanian ilahi untuk bisa masuk ke tempat itu. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan, dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Luar biasa. Satu orang lagi, teman-teman, ada yang mau bersaksi? Baik. Saya, Bro David. Yang tertunda kemarin, Inang, gimana? Mau disaksikan sekarang? Baik. Karena tidak ada lagi, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya, Bro David. Oh, silakan, silakan. Saya, Sis Desi. Oh iya, silakan Sis Desi. Suaranya soalnya kecil banget tadi, nggak kedengaran. Silakan. Iya, laptopnya ini agak trouble. Saya cuma sharing sedikit aja. Waktu kemarin kirim barang untuk kaum marginal, saya itu kan banyak kan isinya tuh sekitar 24 kilo. Iya, banyak banget. Saya waktu itu, kita belum bongkar bangkir kan nih. Karena saya packingnya kan memang sengaja saya rapikan supaya lebih ringkas kan, jadi nggak makan tempat dan nggak kena volume kan. Kalau kena volume kan jadinya mahal. Iya, iya. Kita akalin dengan pokoknya saya tekan-tekan gitu sedemikian rupa sehingga satu bal itu berat. Saya kemarin hitung itu mungkin sekitar 5 kiloan atau berapa kiloan lah. 5,5 sampai 6 kilo. Terus akhirnya jadilah satu karung 24 kilo ternyata. Saya bilang waktu ditanya berapa kilo, 22 sampai 23. Saya tambah waktu itu kan, sebisa mungkin saya maksimalin untuk karungnya. Saya udah prepare waktu itu, ongkir itu saya 200.000. Terus BBM naik. Udahlah, saya kan ada niat ya untuk kasih kan. Saya tambahin 300.000 kan ongkir kan. Prepare kalau seandainya harga naik pun saya udah siap dana. Ternyata begitu saya dikasih resi, saya kaget, di bawah 100.000. Masih di korting lagi 28.000. Jadi saya kirim 24 kilo itu cuma bayar 68.000. Wow, murah banget itu sih. Ini barangnya banyak banget loh. Banyak. Satu itu aja mau saya kasih bantal, belum saya mau bongkar gudang. Ini belum selesai sebenarnya. Nanti saya mau beli karung lagi kan rencana. Saya mikir saya harus saya bukan mikirin uangnya, saya harus optimalin karung itu. Saya sesepin apa-apa gitu kan. Ada beberapa bantal yang udah saya cuci. Nanti tinggal beberapa saya cuci, saya lihat kondisi langit. Kalau misalnya sekiranya panas, bisa kering 1 hari, puji Tuhan kering. Kalau di laundryin itu sekitar 22.000, satu bantal. Saya nggak tahu kalau guling mungkin lebih mahal kali ya, lebih panjang. Tapi luar biasanya budget itu benar-benar di bawah 100 dan masih di korting 28 itu. Saya bilang, aduh, ini nggak nyangka, ini kayaknya harus jadi kesaksian deh. Karena saya mikir satu, kita memberi bukan karena kita berlebihan, tapi karena kita mengasihi mereka, karena kita berbelas kasih, karena kita melihat seperti apa sih kondisi orang kurang. Karena saya pernah ngekos, saya pernah istilahnya uang itu benar-benar terbatas. Sementara mami saya kirim masih waktu lama. Saya harus atur uang gimana caranya supaya saya bisa kebutuhan saya bisa terpenuhi tanpa saya bisa hutang teman dan lain-lain gitu kan. Artinya saya harus mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Itu saya belajar ya. Saya pernah kekurangan.
Saya tahu rasanya kekurangan tuh nggak enak. Makanya dari situ saya belajar. Saya belajar juga salah satunya bahwa memberi itu bukan sesuatu hal yang apa ya istilahnya kita memberi karena karena begini-begini enggak, tapi karena kita tahu kondisi seperti itu tuh kasihan banget. Apalagi sekarang beli baju berapa? Prelove berapa? Saya kapan hari beli baju tidur aja saya beli baju bekas. Saya mikir cuma buat tidur aja ngapain beli yang mahal-mahal. Dapat 10.000 udah tebel, bagus loh. Saya cuci bersih, nggak pernah namanya sakit kulit dan lain-lain enggak. Saya cuma mikir kita harus berpikir berhati-hatilah membeli sesuatu bukan karena suatu keinginan, tapi suatu kebutuhan. Dan itu pun harus dipertimbangkan biaya dan lain-lain. Tapi ya itu yang nggak nyangka 24 kilo jadi 68.000, luar biasa banget. Ini saya niat banget pengen ngasih lagi deh. Karena memang ada dorongan di hati saya yang benar-benar terdalam. Udah, sekian. Terima kasih kesaksiannya. Terima kasih waktunya, Bro David. Halo? Ya, sudah sih Sesi. Sudah. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini bingkisan kiriman dari Sis Desi kemarin besar sekali dan padat. Terima kasih ya Sis taburannya untuk saudara-saudara kita di Bantaran dan Kereta di sana. Kita percaya bahwa apapun yang kita tabur, apakah itu berupa benda atau berupa materi, kalau itu keluar dari dorongan hati kita karena dorongan Roh Kudus, akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di sana. Amin. Kita siapkan nanti kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kiranya pujian ini menjadi doa buat masing-masing kita. Sampai akhir mata kita menutup mata, mengembuskan napas terakhir.
Tuhan menemukan kita melayani Dia. Kita tetap mengasihi Dia. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus sore hari ini. Kita melakukan ini bukan karena kebiasaan. Kita melakukan ini seperti kata firman Tuhan. Setiap kali kita ingat akan Yesus. Bagaimana Dia mengorbankan dirinya. Dia yang tidak bercacat celah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh Allah. Supaya saudara dan saya yang berdosa dibenarkan di dalam Yesus. Di dalam putranya yang tunggal yang sangat dikasihi. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita harus akui bahwa ini adalah tubuh Tuhan dan darah Tuhan Yesus. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan cawan anggur darah Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pengorbananmu di Kalvari.
Dan sore hari ini, ketika kami melakukan perjamuan lagi Tuhan, untuk mengingat Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau ingatkan setiap kami untuk apa yang Kau lakukan di Kalvari, atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Sebentar hamba-Mu, Bapak Lai Arjon, akan memberitakan sabda dan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya pengurapan-Mu ada di atasnya Tuhan. Hikmat marifat-Mu ada di atasnya, sehingga firman yang keluar dari mulutnya menjadi remah yang berkuasa. Firman-Mu berkuasa menemplak hati kami, supaya hati kami diubahkan seperti hati Kristus. Dan pikiran kami dirindu Tuhan. Dan kami semakin hari memiliki pikiran Kristus. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.